Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AF Channel ya. Oke, ada beberapa tips nih buat teman-teman ya dalam memilih tanaman yang mudah tumbuh dalam aquascape ya. Ada sekitar 14 tanaman aquascape ya tanpa CO2 ya, yang cocok bagi pemula aquascaper pemula ya, seperti aku ya. Dan mudah banget perawatannya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semuanya udah lengkap ya. Ini sangat rapi sekali tertatanya teman-teman. Nah, untuk meratanya butuh waktu yang sangat lumayan ya teman-teman ya. Nah, tak hanya ikan, kebetulan nih teman-teman nih, tanaman merupakan salah satu komponen yang penting dalam seni aquascape ya, kekinian nih teman-teman ya. Nah, para aquascaper menggunakan tanaman yang tepat nih untuk biasa memberikan perlindungan pada air ya teman-teman. Nah, buat teman-teman ketahui nih, tanaman aquascape biasanya membutuhkan CO2 ya teman-teman ya, untuk berfotosintesis ya. Hanya saja ada tanaman tanpa CO2 dan juga banyak digunakan oleh aquascaper nih karena mudah dirawat ya. Nah, bahkan tanaman berikut ini cocok buat pemula ya teman-teman seperti kita ya. Yuk kita simak nih apa aja sih tanaman yang cocok untuk pemula nih tanpa CO2 nih. Nah, di sini juga ada Japa Fern ya teman-teman ya, cuma nggak banyak ya. Nah, untuk Japa Fern ini tanaman pertama tanpa CO2 untuk pemula nih teman-teman. Banyak banget tumbuh di alam liar teman-teman. Nah, tanaman ini juga disebut pakis Jawa ya, ini tidak mengambil nutrisi dari substrat teman-teman. Nah, untuk Japa Fern akan tumbuh subur nih jika diikat pada sesuatu, bukan dikubur ya teman-teman, diikat pada tanaman bonsai atau apa ya, atau kayu-kayu juga bisa ditempelin ya. Nah, kedua ini ada tanaman anubias nih teman-teman. Nah, anubias ini berasal dari Afrika ya, ini bisa ditempatkan di tempat teduh teman-teman. Artinya anubias tidak membutuhkan pencahayaan juga nih teman-teman, tinggi akuarium, jadi sehingga cocok banget untuk pemula ya. Untuk pangkalan disebut seton nih teman-teman. Penting juga untuk tidak menguburnya situs substrat teman-teman ya. Jadi lebih baik jika teman-teman punya tanaman anubias, tanam melainkan ditempelkan aja ya teman-teman pada sepotong kayu atau batu ya. Nah, ada beberapa subspesies berbeda nih dalam keluarga anubias ya teman-teman ya, yang banyak tersedia di semua, cocok untuk akuarium. Nah, anubias itu banyak banget jenisnya ya teman-teman ya. Ada anubias arveli atau barteri, anubias nana, dan juga anubias gracil atau hostifolia ya. Nah, untuk teman-teman bisa ambil di sekitar teman-teman ya, biasanya itu banyak. Nah, bisa ini kayak semacam pilihan syariah ya teman-teman, tanaman sangat baik untuk dijadikan sebagai tanaman latar ya. Nah, tanaman aquascape tanpa CO2 ini memiliki banyak subspesies ya teman-teman ya, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Untuk yang paling umum adalah Pileneresia teman-teman, yang tumbuh dengan ukuran 30 hingga 36 cm ya. Nah, untuk Japamos juga ada ya, jadi kita campur-campur teman-teman. Nah, untuk Japamos sendiri untuk pemula karena tak butuh perawatan ekstra nih teman-teman, karena Japamos tuh banyak ya tumbuh di sekitar kita ya. Bahkan suhu dari 10 hingga 30 derajat yang mampu hidup ya. Tapi paling baik dalam suhu air biasanya 20 hingga 20 derajat Celcius teman-teman. Nah, untuk Japamos sendiri akan bertahan dalam intensitas cahaya rendah ya, jadi teman-teman bisa taruh di dalam ruangan ya. Intensitas cahaya yang lebih tinggi akan membuat tomat juga tumbuh lebih lebat teman-teman, lebih bagus ya, karena intensitas cahaya yang lebih rendah akan membuat warna lumut sedikit gelap, jadi agak kusam gitu ya, hijau banget ya. Nah, untuk ini juga aku kasih kayu aquascape nih teman-teman. Kalau untuk kayunya bebas ya. Nah, kalau untuk kayunya banyak banget ya yang digunakan untuk aquascape, ada 10 jenis. Nah, kayu yang sering digunakan dalam aquascape ya teman-teman, cuma untuk kali ini ada kayu senggani ya teman-teman, aku sandiki juga bisa ya, bisa kita tempelkan dalam cor-coran atau tembok ya, bisa kita berdiriin juga boleh kalau misal ini buat naruh tumbuhan-tumbuhan liarnya ya. Nah, berbicara aquascape ini memang bila menyinggung komponen hardscape di dalamnya,
meliputi batu, kayu, koral ya teman-teman, dan juga karang ya. Nah, bisa kita lihat ini jenis kayu yang teman-teman mungkin belum tahu ya. Untuk memasukkan elemen kayu atau wood dalam aquascape bukanlah perkara mudah ya teman, agak repot juga ya untuk memasangnya ya, jadi agar menjadi tampilannya lebih baik ya. Nah, buat teman-teman ini untuk kayu bisa direkomendasiin banget, ada kayu rasmala, kayu berwarna merah yang merah meriah, juga ada sandiki ya, dan juga ada singgani teman-teman. Nah, pilih kayu rasmala di Bukalapak juga banyak, ataupun di toko-toko aquascape ya, bisa kita jumpai ya teman-teman ya. Nah, yang kedua juga ada kayu bakau juga teman-teman, bisa ya, bisa kita lihat di sini. Ini banyak pencampurannya teman-teman, jadi aku sambung-sambung ya. Nah, biasanya kayu bakau juga bagus warnanya nih teman-teman. Nah, untuk ketiga juga kayu sandiki boleh juga ya, karena onyx juga kayu sandiki ya. Nah, untuk yang keempat kayu singgani ya teman-teman ya, juga boleh. Teman-teman bisa lihat ini Maponi wood, ini kayu Afrika ya teman-teman, bisa dilihat. Maponi wood memang bagus ya untuk aquascape ya teman-teman. Nah, juga ada kayu kopi juga bisa teman-teman, kayu aquascape yang mudah dicari nih, kalau nggak ada bisa kayu kopi ya. Nah, untuk pilihan aquascape teman-teman bisa direkomendasiin tadi yang aku sebutin, kayu-kayu juga bagus ya untuk hiasan aquascape ya. Oke, itu dia sedikit informasi tentang tumbuhan yang mudah hidup di dalam aquascape dan juga kayu ya. Terima kasih.